warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Moktafitani, NIM 94 2021. Saya akan memaparkan mengenai PKMK atau PKM Kewirausahaan mengenai Banana France Gravity. Saya dari kelompok 4 dan saya sendiri ketuanya dan bersama teman-teman anggota saya, Dona Kristi, Cynthia Kusuma, Kagat Prin, Glace Gultam, dan juga Evino Vianti. Jadi mengenai bab pertama yaitu pendahuluan. Ada latar belakang, limbah merupakan sampah sisa produksi yang mengandung bahan-bahan yang dapat menimbulkan polusi dan dapat mengganggu kesehatan. Jadi pada umumnya sebagian orang mengatakan bahwa sampah adalah hal yang tidak berguna dan tidak dapat dimanfaatkan. Bahkan jika pembuangan dilakukan secara terus-menerus, maka akan menimbulkan penumpukan sampah. Contohnya dengan limbah pelepah pisang. Nah, mengenai perbedaan dan keunggulan dengan produk sejenis yang ada. Jadi, pada bahan potong pisang atau pelepah pisang sendiri dipandang tidak memiliki manfaat atau dibuang begitu saja. Padahal limbah pelepah pisang ini sebenarnya bisa diolah sehingga menjadi produk yang lebih baru dan juga bermanfaat. Contohnya seperti tas, dompet, hiasan, dinding, figura, dan lain-lain. Baik, mengenai karakteristik calon konsumen. Sasaran konsumen produk kerajinan adalah warga lokal, wisatawan, ataupun juga turis. Dan selain perkembangan teknologi saat ini, media online juga merupakan sasaran yang tepat dalam melakukan kegiatan pemasaran. Selain murah, cara ini juga terbukti efektif untuk mempromosikan suatu produk. Jadi oleh karena itu menggunakan media online untuk pemasaran sangatlah efektif untuk produk kerajinan. Baik, mengenai pembahasan bab 2, terdapat gambaran umum dan juga rencana usaha. Yang pertama yaitu kondisi umum potensi sumber daya. Terdapat perkebunan pisang yang cukup luas milik warga setempat, dan pada saat panen pohon pisang biasanya ditebang dan dibuang begitu saja. Proses ini menghasilkan limbah batang pisang yang begitu banyak dan hal tersebut tidak dimanfaatkan. Maka batang pisang dapat diolah menjadi produk yang lebih bernilai seperti kerajinan tangan. Baik, selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Jadi ada beberapa. Yang pertama mengenai harga merakyat atau bisa dijangkau semua kalangan dengan kualitas yang baik serta bahan baku pembuatan kerajinan pelepah pisang cukup melimpah. Kemudian selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Pada proyek ini belum memiliki brand atau belum memiliki pangsa pasar yang besar dan daya beli masyarakat terbatas dan juga kurang. Kemudian kesempatan atau optimism. Banyaknya bahan baku yang melimpah dan minimnya pemanfaatan merupakan salah satu bahan utama pembuatan kerajinan pelepah pisang. Dan peminat dari produk ini di semua kalangan dan naiknya harga tergantung juga produk. Jadi tergantung dengan kualitas, ketelitian, serta keunikan dari kerajinan ini yang menentukan harga produknya nanti. Dan itu terakhir ada ancaman, kebutuhan dan keinginan masyarakat bisa saja berubah-ubah. Seperti itu. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai cash flow. Jadi cash flow ini terdapat bahan yang dipakai dan juga harga bahannya. Pertama ada pelepah pisang, yaitu dengan harga free atau gratis karena kita mengambil dari limbah perkebunan. Selanjutnya ada biji-bijian dengan harga 250.000. Biji-bijian yang termasuk di sini merupakan manik-manik untuk mempercantik hasil kerajinan. Kemudian ada lem kayu 120.000, dedaunan yang juga free atau gratis karena kita mendapatkan dari limbah dedaunan yang memiliki karakteristik yang baik, bagus, serta kering untuk mempercantik hasil kerajinan tangannya juga. Dan kemudian ada kardus bekas yang itu free, kita juga mengambilnya dari toko-toko atau limbah-limbah yang kardus tidak dipakai. Kemudian ada amplas 120.000 dan juga kain furing 260.000 dan kemasan serta stiker 600.000 dengan jumlah harga pokok produksi 1.350.000. Kemudian per itemnya kita jual untuk hasil kerajinan tangannya 55.000. Jadi dengan keuntungan kotor 1.240.000. Baik, HPP dari Banana France Gravity ini per piecesnya sebesar 55.000 dan yang diharapkan keuntungan mencapai 70%, maka harga jual produknya 55.000 per piecesnya. Jadi apabila satu bulan penjualan yang ditargetkan laku dengan keuntungan kotor sebesar 1.240 dalam 23 produk tas dan tempat tisu per bulannya, maka omset setahun diharapkan mencapai 349.140.000. Baik, selanjutnya mengenai pembahasan bab 3 mengenai metode pelaksanaan. Yang pertama mengenai rencana usaha. Jadi di kawasan Kalimantan Timur yaitu yang adanya perpindahan IKN nanti yang akan berdampak besar bagi seluruh sumber daya manusia yang ada di kota-kota besar termasuk Balikpapan ini. Dan pentingnya untuk melestarikan budaya maka dibuatlah kerajinan oleh anak bangsa kami ini dari pelepah pisang berupa tempat tisu dan juga tas. Dan manfaat lainnya bisa dijadikan oleh-oleh khas Kalimantan Timur. Dan selanjutnya mengenai tahapan pekerjaan. Pertama ada tempat tisu. Jadi kreasi ini bisa menjadi alternatif unik untuk mengganti tempat tisu yang biasanya terbuat dari plastik atau kayu dibuat dari pelepah pisang. Karena hal ini mempunyai nilai yang tinggi dan unik juga menarik serta ramah lingkungan. Yang kedua ada tas. Jadi kreasi ini menjadi alternatif unik untuk mengganti tas modern menjadi tas yang ramah lingkungan yang biasanya terbuat dari kain atau kulit hewan. Karena menggunakan pelepah pisang menambah nilai tas akan lebih unik, menarik, serta juga ramah lingkungan. Baik, selanjutnya mengenai tahapan produksi dan juga penjualan produk. Jadi pada tahapan promosi ini produk tempat tisu dan tas dari pelepah pisang melalui kegiatan pameran maupun bazar juga
sangat penting dilakukan. Selain itu juga bisa memasarkan sendiri di media sosial. Jadi apa saja tahapan penjualan produk? Jadi yang pertama, produk akan ditawarkan di media sosial serta bertemu langsung dengan masyarakat. Kedua, meyakinkan pelanggan bahwa tempat tisu dan tas ini sangat baik kualitasnya dan tidak akan rugi jika membeli. Kemudian pelanggan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di media sosial dan di struktur nota. Dan kami juga memberikan kritik dan saran dengan baik. Yang selanjutnya ada memberikan pelayanan yang terbaik dan menepati janji pesanan pelanggan. Dan yang terakhir, pelanggan bisa mengunjungi sosial media produk kami. Baik, selanjutnya di sini ada bab 4 mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Pertama, mengenai anggaran biaya, di mana anggaran biayanya merupakan sumber dana dari Belmawa, perguruan tinggi atau instansi lain yang sudah sebelumnya kami hitung, di mana besaran dana ini didapatkan dari subtotal. Contohnya subtotal dari bahan habis itu dijumlah, kemudian karena dihitung totalnya per 6 bulan, dikarenakan anggaran biaya ini untuk 2 tahun, jadi subtotalnya ini dikali 4, kemudian hasilnya dikalikan dengan 60% ini, sama juga dengan di bawahnya, dan terkecuali di bagian transportasi maksimal 30% dari jumlah yang diusulkan. Jadi untuk subtotalnya kami hitungnya per 3 bulan, jadi otomatis dikali 8, kemudian dikali lagi 30%, dan hasilnya sekian. Sedang dijumlahkan anggaran biaya yang kami dapatkan yaitu 3.656 yang sebelumnya ditawarkan 5-7 juta. Itu cukup mencakupi. Dan kemudian ada jadwal kegiatan. Di sini jadwal kegiatan yang di bulan pertama ada mencari sumber usaha dan persiapan usaha. Di bulan kedua proses produksi, dan bulan ketiga pemasaran hasil produk. Jadi dilakukan oleh anggota-anggota. Dan pada bulan keempat evaluasi kegiatan, penanggung jawabnya adalah ketua PKM, itu saya. Baik, mungkin itu saja mengenai pemaparan proposal PKM dari saya, Ida Maktabitani selaku ketua. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.